Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Citra sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Citra. 11 IPS 3. Ada yang tidak hadir? Sekar, Bu. Sekar, kenapa Sekar? Itu lagi pacaran. Dike, Bu, Dike. Yang Dike kenapa kabarnya? Bolos. Dike bolos. Kalau Rafael kenapa Rafael? Bolos. Adek. Kalau yang di sini sehat semua atau Alhamdulillah. Mas Bu lagi mens. lagi mens? Baik, Ibu mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, Ibu mau bikin kalian ingat sama masa-masa kecil kalian. Jadi kalau misalnya Ibu tanya apa kabar semuanya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Masih ingat? Masih ingat gerakannya? Bukan Kristen. Enggak apa-apa, menyesuaikan ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, kurang semangat. Gerakannya mana gerakannya? 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kelompok dan pengelompokan sosial. Nah, di sini siapa yang punya geng? Saya. Bersirkel-sirkel ya. Namanya The Boys. The Boys ya, kayak nama boy band ya. Siapa yang dari dulu punya geng? Pasti pada punya kan? Punya. Ada namanya nggak? Ada. Kalau Ibu ya, dulu SMP tuh ada namanya geng. Isinya 9 orang, 6 orang gitu. Nama gengnya Kuali. Mau tau nggak kepanjangannya apa? Kualitatif. Kurang waras family. Kalau kalian nama gengnya apa coba? Atau kayak namanya udah estetik ya sekarang ya? Apa tuh contohnya? Jadi ya. Pasti gosipin kakak kelasnya ya. Iya, langsung ambil duit. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi kelompok dan pengelompokan sosial. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak apa perbedaan kelompok dan kelompok sosial? Ada yang tahu? Atau menurut kalian sama aja Bu, nggak ada bedanya? Sama, coba kasih alasannya, Ririn boleh dijelaskan? Sama-sama kelompok. Ada lagi yang lain yang berpendapat lain? Beda. Karena Mungkin kelompok itu kan warnanya lebih besar. Cuma kalau pengelompokan mungkin lebih kecil lagi. Oke, baik. Terima kasih Hana dan terima kasih juga Ririn atas jawaban yang telah diberikan. Ibu akan menjelaskan mengenai kelompok dan pengelompokan sosial agar kita semua paham ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dan siswi dapat mendeskripsikan dan memahami konsep mengenai kelompok dan pengelompokan sosial. Bagus. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Karena ini jam-jamnya rawan, jam-jamnya tidur biar kalian nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Bagus. Coba ini Ibu kasih konsentrasi ya, tebak-tebakan. Nggak tebak-tebakan sih. Teka-teki jatuhnya. Jadi clue-nya itu ini pertambahan warna, tapi ada clue-nya. Clue-nya aku suka, kamu suka, semua suka. Nah, ini udah pasti kalian suka. Mau kalian punya pacar, kayak mau nggak punya pacar pasti kalian suka. Pertambahan warna. Contohnya biru ditambah biru sama dengan merah. Ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Ngerti nggak? Coba kita tanemin clue-nya. Ibu suka, kalian suka, semuanya suka.
Setiap hari kalian pakai, setiap hari kalian butuh itu. Mau kalian nggak punya pacar, yang penting ada itu, aman hidupnya. Wah. Ini cewek cowok ya. Coba. Pertambahan warna, ibu suka, kalian suka, semuanya suka. Ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Coba ngerti? Coba ya. Merah dikurang biru sama dengan biru. Coba kelompok ini. Suka boleh suka. Ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Hijau ditambah hijau sama dengan hijau. Iya, hijau. Hijau ditambah hijau. Hijau. Merah, coklat ditambah coklat. Coba ini ya, pertambahan warna. Biru ditambah biru sama dengan merah. Bos, merah dikurang biru sama dengan biru. Nah, ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Merah ditambah ungu. Merah, coklat ditambah ungu. Coklat sama itu. Coba. Coklat ditambah coklat. Nah, coklat tambah coklat. Coklat dikurang coklat. Bagus. Berarti udah paham ya? Tepuk tangan dulu. Oke, Mbak. Kita masuk ke dalam materi ya. Yaitu di apakah kelompok dan kelompok sosial itu sama? Ya, jadi kelompok dan kelompok sosial itu berbeda. Dari katanya aja udah kita bisa lihat, kalau misalnya kelompok ya kelompok aja gitu bahasanya ya. Kalau kelompok sosial, kelompok sosial, ada kata belakangnya sosial, udah pasti berbeda. Nah, manusia itu bisa hidup sendiri nggak sih? Nggak. Se-introvertnya kita butuh manusia yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kelompok itu hanyalah sebuah kumpulan manusia yang berkumpul di suatu tempat. Sedangkan kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran tinggi, yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, jadi kalau kata kunci dari kelompok sosial sesuai definisi apa? Kata kuncinya. Bagus. Satu lagi. Adanya sebuah kesadaran hubungan. Jangan kayak kalian hubungan tanpa status ya kan? Nah, berarti udah tahu perbedaannya ya. Kalau misalnya kelompok itu kelompok sekumpulan manusia di suatu tempat. Kalau misalnya kelompok sosial, kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaan. Nah, menurut Sarjono Sukanto, siapa yang tahu Sarjono Sukanto itu siapa? Saya tahu. Siapa Fauzi? Bapak Sosiologi Indonesia. Masya Allah, betul nggak teman-teman? Aduh, bapak saya. Ya, betul, Bapak Sarjono Sukanto itu adalah bapak sosiologi. Nah, menurut beliau ada 5 syarat kelompok dikatakan sebagai kelompok sosial. Yang pertama itu ada anggota kelompok sadar bahwa ia merupakan anggota dari kelompok tersebut. Misalnya ambil contoh kalian geng itu bisa disebut dengan kelompok sosial kan? Nah, geng itu mengakui gak kalian anggotanya? Mengakui. Kalian mengaku gak aku anggota geng ini? Mengakui. Apalagi kalau ekstrakurikuler. Kalau OSIS, kalau PMR kan ada logonya, pramuka ada tetel-tetelnya, ya kan? Nah, itu kan berarti kita mengakui kita sebagai aku anak PMR, aku bisa bantu kalian semua. Aku anak pramuka, aku bisa menyentuh dengan alam. Nah, berarti anak pramuka dan anak PMR organisasinya pun mengakui kita adalah anggotanya. Betul sekali. Terus yang kedua ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Nah, hubungan timbal balik ini maksudnya ya kita saling memberi hubungan timbal balik, kayak saling bermanfaat satu sama lain, saling membantu, saling mencari informasi, pokoknya adanya hubungan timbal balik, komunikasi juga. Nah, selanjutnya adanya faktor pengikat dan tujuan yang sama. Kalau misalnya di PMR kan tujuan kita apa? Misalnya kan kalian masuk organisasi pasti ada tujuannya kan? Misalnya OSIS, aduh aku pengen catat sama guru misalnya, itu kan negatifnya. Kalau misalnya PMR misalnya mau belajar tentang kesehatan, itu kan berarti
pasti semua akan merasakan yang sama. Nah itu contoh syaratnya. Dan yang kelima ada sistem dan proses. Kalau misalnya pun kalian masuk BEM ada semuanya nggak? Enggak ya, kalau misalnya dulu kan pas zaman-zaman jamet kan pasti ada ketuanya. Nah, kenapa sih ada sistem dan proses itu? Ada sistem dan proses itu ya kita daftar dulu, kita interview dulu, kita wawancara dulu, baru kita bisa masuk ke dalam kelompok sosial tersebut. Kayak ekstrakurikuler kan kita nggak mungkin kan langsung, Mbak saya mau daftar PPR langsung masuk jadi anggota kan enggak, pasti ada prosesnya. Nah, kalau pengelompokan sosial itu apa sih? Kenapa di antara seluruh individu yang ada di muka bumi ini kita ada yang namanya pengelompokan sosial. Nah, pengelompokan sosial itu penggolongan atau pengkategorisasian orang-orang yang memiliki kesamaan atau karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya apa? Ada jenis kelamin, ras, suku, dan agama. Contoh kelompok sosial yang kalau misalnya sesuai agama apa? Ada yang tahu? Remaja masjid. Bisa, benar. Ada lagi? Kalau dari ras, contohnya misalnya Persatuan Ikatan Orang Minang atau Persatuan Ikatan Orang Papua, kan di UNES ada kan? Nah itu contoh dari pengelompokan sosial sesuai ras. Nah, faktor pembentuk kenapa sih pengelompokan sosial itu terjadi itu ada 3, yaitu yang pertama pertalian darah atau keturunan yang sama. Nah, pertalian darah atau keturunan yang sama itu faktor pembentuknya misalnya yaitu tadi seperti ras, keturunan yang sama kan. Biasanya sama-sama orang Minang, biasanya orang Batak yang lebih sering membentuk kelompok sosial. Kayak orang Batak kan marganya ada banyak banget tuh. Nah, biasanya ada ikatan marga ini pasti ada ya kan, ini betul tidak? Ya, nah itu contoh dari faktor pembentuk pertalian darah atau keturunan yang sama. Nah, yang kedua ada berdasarkan daerah atau wilayah. Misalnya nanti kalian lulus UTBK dan masuk ke PTN, nah kalian itu bakal ke perantauan kan nih. Nah, kalian bakal membentuk yang namanya Orda atau organisasi daerah. Jadi Orda Batam misalnya, Orda Batam di Semarang. Nah, itu berarti orang-orang Batam yang berkuliah di Semarang berkumpul menjadi satu dalam organisasi daerah. Nah, itulah disebut faktor pembentuk yang berdasarkan daerah atau wilayah. Karena kalau misalnya kita satu daerah, kita kan lebih ngerasa nyambung kan, lebih ngerasa nyaman, budayanya sama, caranya sama. Terus nggak perlu pakai bahasa Jawa juga, kita ngerti gitu kan. Nah, kalau misalnya faktor pembentuk yang ketiga ada kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ya itu, ya ternyata tadi kita kepentingan. Contohnya yang Orda itu, ya berarti kita punya kepentingan yang sama kan, mungkin kita bisa cari informasi bersama-sama mengenai Semarang atau dan lain-lain. Baik, nah Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya berdiri dulu dan tutup mata kalian. Berdiri dan tutup mata. Takut. Berdiri, ayo berdiri. Berdiri dan tutup matanya, ya dah. Tutup mata, yang intip intitan. Tutup mata ya, jangan ada yang nengok,
Kita itu Nia dan Laras merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan. Dalam hal ini, Nia dan Laras berada dalam partai politik yang berbeda, tetapi sama-sama mendukung berbagai kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, faktor pembentuknya itu yang tepat apa? Kan tadi ada berapa faktor pembentuknya? 3. Betul. Nah, disesuaikan sama ilustrasi yang ada di sini, oke? Bisa dipahami? Bisa. Bagus, boleh dikerjakan ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan. Ini Masya Allah, kreatif sekali. Ini kelompok ini diajak loh ibu teman-temannya sesuai dengan ini. Kelompok P. Kelompok P. Kalau ada yang dibingungin, ada yang mau ditanya, silahkan ditanya ya. 5 menit dari sekarang. Ayo, materinya kan udah ibu kirim tadi malam sebelum ngajar gimana nih. Coba di searching, di foto dulu analisisnya. Tadi 3 faktornya apa aja? Adanya perkalian darah, ada kepentingan yang sama, dan juga berdasarkan daerah atau wilayah. Ayo, jangan lupa dijelasin ya kenapa kalian pilih poin itu. Ayo. Jangan lupa alasannya disertakan. Udah nggak kerja? Nanti Fauzi dipanggil orang tuanya ya. Jelasin dong nak, jangan kalian berdua masih Nia dan Laras. Kalau mau buka HP buat di searching aja ya, kalau ada TikTokan ibu Sinta HP-nya nanti. Bukan dong, jelasin kan tadi ada 3 pembentuk, misalnya kamu masukin poin 1, alasan kamu ini. Oh, nah ini mengerti. Ada yang kurang paham? Kenapa Naya? Kalau kurang paham nanti ikut tes private ibu ya, 500.000 sebulan. Ih mahal semua biaya. Bohong besok. Yang udah siap angkat tangan. Yang udah siap angkat tangan. Kaki Bu. Bentar Bu. Sabar ya. Tarik dulu. Udah siap kelompok P? Wah, boleh dilihat. Terima kasih. Boleh. Itu Nina katanya mau maju. Pemerintahan. Boleh mandiri siap presentasi ya? Gestar Bu. Saya Judi. Yo, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya Bu. Ya siap. Sudah siap kelompok? Sudah siap kelompok janda? Sudah. Terima kasih. Oke. Nanti di akhir kita akan presentasi. Nah,
Kelompok itu. Ayo, siapa yang kalau bisa jawab? Kalau bisa mau jawab, kelompok pink, kelompok pink, kelompok ungu gitu. Mana? Coba di antara 4 foto ini. Ayo coba Ririn. Coba yang BTS kelompok sosial. Nah, terus Yang ibu kemarin itu boleh tambah Fania. Yang itu BTS kelompok sosial, soalnya dia ada kayak ketua anggota itu. Terus yang ibu belanja itu cuma kelompok aja. Terus yang busway kelompok aja, yang kelompok kelompok aja. Oke, ada jawaban yang lain? Coba kelompok pink. Berikan analisisnya. Semua jawab dulu, semua jawab dulu, semua jawab dulu. Karena itu yang kelompok kelompok sosial. Terima kasih. Silakan kelompok pink. Coba di antara 4 ini ibu nggak ngasih tahu ya yang misalnya 3 kelompok sosial, satunya enggak. Coba dianalisis. Yang mana kelompok sosial, yang mana bukan? kalau yang BTS itu kelompok sosial. Yang mana? BTS, Oh, BTS. Ya. Terus yang bukan itu kelompok aja. Terus yang busway itu kelompok aja. Terus yang pramuka itu kelompok sosial. Oke, kalau dari kelompokmu? Sama. Sama, bagus. Pasti nggak tahu lagi. Oke, jadi jawaban kelompok pink dan kelompok kuning itu tadi benar bahwa 2 dari gambar ini adalah kelompok sosial dan 2-nya juga bukan kelompok sosial. Benar, ini kelompok sosial, ini kelompok sosial, ini bukan. Nah, ada yang bisa bantu menjelaskan kenapa BTS disebut kelompok sosial? Karena dia punya kepentingan yang sama. Punya sistem kayak ada ketua. Terus ya itu. Oke, beri aplaus dulu kepada Riti. Benar banget nih, dilihat dari mereka tuh berkawanan ya, bestie banget. Mereka punya kepentingan yang sama, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu ini lagi borong diskon, ini kenapa sih? Kenapa nggak kelompok sosial? Kayak sekelompok. Tadi kata kunci kelompok sosial tuh apa ya? Sekelompok orang di suatu tempat. Ini kata kunci kelompok sosial. Betul, enggak? Tepuk tangan buat berdua. Ibu-ibu ini dengan mbak-mbak yang nunggu bus ini nggak ada interaksinya, cuma main HP, tok, nonton TikTok, tok, itu bukan kelompok sosial. Kecuali kalau ibu-ibu ini mendadak bikin grup jadi komunitas pemburu diskon Ramayana, itu jadi kelompok sosial. Berarti paham perbedaannya? Nah, kalau pramuka yang ada My Baby Honey Sweetie ini kenapa disebut kelompok sosial? Betul, sama dengan BTS tadi kan? Sesuai nggak BTS sama pramuka ini dengan 5 syarat tadi? Sesuai. Berarti sudah paham semua. Bagus. Berarti kalau misalnya ini komunitas penunggu feeder, berarti itu jadi kelompok sosial. Kan mereka bisa info hari ini feeder Tembalang datangnya jam berapa. Nah, itu kan contoh dari kelompok sosial. Bagus. Tepuk tangan untuk hari ini. Baik, cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Minggu depan akan dilanjutkan mengenai materi ragam kelompok sosial. Kelompok sosial itu ada banyak, ada sekunder, ada primer, ada apa lagi? Nah, stay tune di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dibaca materinya, nanti Ibu akan kirim melalui WhatsApp, nanti dibaca, baru minggu depan akan kita bahas kembali. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.